Pandemi COVID-19 membawa dampak besar kepada bursa saham. Salah satunya adalah lonjakan jumlah investor baru hingga 60% yang aktif melakukan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Namun kurangnya pemahaman para investor baru ini tidak jarang mengakibatkan kerugian. Bahkan tidak sedikit yang berinvestasi di pasar modal hanya karena mengikuti influencer di media sosial. Munculnya fenomena investor baru di pasar saham menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya adalah banyaknya spekulan yang tidak dibarengi dengan pengetahuan dalam berinvestasi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus bergerak naik sejak awal pandemi memancing bergabungnya banyak investor baru. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan selama 2020 terdapat penambahan investor sekitar 60%. Dari awalnya hanya ada sekitar 2,4 juta investor, hingga pada akhir 2020 tumbuh sampai sekitar 3,8 juta investor. Jagat media sosial sempat dibuat heboh dengan beredarnya investor amatir yang berspekulasi menggunakan uang pinjaman dan terpaksa menanggung kerugian. Farid, salah seorang investor baru, mengaku baru mengenal saham selama 2 pekan terakhir, namun ia harus mengalami kerugian sebesar 4,5 juta rupiah akibat turunnya pembelian saham yang sedang ramai dibahas di media sosial dan mengikuti influencer dan selebgram. Yang awalnya itu gara-gara di pom-pom itu cuan sekitar 600.000 di hari pertama. Terus hari itu Jumat, Sabtu Minggu kan close bursa, Seninnya itu baru mulai loss. Itu belum ngerti apa itu pom-pom, belum ngerti apa itu ini. Investor pemula lainnya, Kesa, mengaku mengalami kerugian karena salah perhitungan waktu membeli saham. Ia justru membeli saham ketika harga sedang tinggi. Kesa mengklaim telah menggunakan analisis teknikal sebagai metode dalam membeli saham. Kerugian paling besar aku minus 20% ya. Minus 20% itu karena sebenarnya nggak salah pilih saham, pilih emitennya nggak salah. Cuman momen masuknya pas belinya itu harganya lagi tinggi. Jadinya ibarat kalau di saham itu juga kita mesti pinter-pinteran tahu momen masuknya kapan. Jadi jangan sampai ada istilahnya kan beli di pucuk gitu. Nah harganya lagi tinggi, kita belinya di harga tinggi. Padahal sebenarnya kita bisa dapat harganya lebih murah. Menanggapi maraknya investor baru yang cenderung berspekulasi di pasar modal, Direktur BEI mengatakan bursa telah memperingatkan para influencer yang mengajak followersnya untuk membeli saham secara serampangan. Selain itu, BEI selaku wasit dalam pasar modal juga memberi ancaman sanksi jika terbukti terdapat unsur kecurangan. Selain menjanjikan keuntungan, pasar modal tentu juga memiliki risiko-risiko yang mungkin pada akhirnya akan menimbulkan tingkat kerugian tertentu. Kalau perilaku ini misalnya disertai itikat yang tidak baik gitu ya, ada unsur-unsur penipuan di dalamnya, ada unsur untuk memanipulasi harga, menggerakkan harga ke arah tertentu gitu ya, entah dinaikkan atau diturunkan, atau yang lebih bahaya lagi misalnya ada unsur informasi orang dalam gitu, insider information yang mengarah pada insider trading, tentu ini sangat dilarang dan ada ancaman pidana dan sanksi yang cukup berat untuk hal itu. Analisis pasar modal Hans W. mengatakan seharusnya para investor baru memahami fundamental saham perusahaan yang dibelinya, bukan sekedar mencari margin dari fluktuasi harga saham, apalagi hanya mengikuti rekomendasi influencer dalam membeli saham. Sebaiknya pemain saham ini juga belajar memahami valuasi saham tersebut. Apakah saham sudah murah, masih murah, atau sudah mahal, itu harus dipahami gitu. Supaya jangan terjebak sehingga ketika udah rugi baru bertanya, apakah fundamentalnya bagus, apakah boleh ditahan, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini harus dilakukan oleh para pelaku pasar, terutama pelaku pasar yang baru masuk ke pasar saham. Geliat pertumbuhan investor baru di Indonesia berkembang cukup pesat di tengah pandemi COVID-19. Tercatat ada sekitar 60% investor baru yang bermain di pasar modal ini.
Namun investor baru ataupun yang bisa dikatakan investor pemula ini cenderung berinvestasi secara serampangan, bahkan ada yang melakukan peminjaman uang untuk melakukan investasi di pasar modal yang cenderung resikonya cukup tinggi. Hal ini perlu dilakukan antisipasi maupun pengawasan lebih ketat dari otoritas agar masyarakat tidak menjadi beban ketika melakukan investasi. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.